Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Setelah 50 tahun, akhirnya sebuah rekor baru tangkapan channel catfish dilaporkan di Amerika Serikat. Seseorang bernama John Stone berhasil menangkap ikan channel catfish dengan berat 23 pound atau sekitar 10 kilogram. Keberhasilan John Stone mendapatkan channel catfish sebesar itu membuat rekor tangkapan channel catfish berhasil dipecahkan. Ia mendapatkan ikan tersebut di sebuah perairan di Carolina Utara, Amerika Serikat. John Stone, yang merupakan seorang komisaris besar satwa liar, menangkap ikannya menggunakan umpan potong. Dia meminta ikannya ditimbang pada timbangan bersertifikat di Tractor Supply di Bisco. Ia adalah sosok pemancing ketiga pada tahun 2020 yang berhasil memecahkan rekor catfish di negara bagian Amerika Serikat. Tentu John Stone saat ini bisa full senyum. Ini sama seperti kamu ketika bisa mengalahkan teman kelasmu yang biasanya pintar dan kamu mengalahkannya di sebuah nilai ujian. Tentu perasaan kamu akan sangat senang dan bangga ya. Tapi berbicara ikan yang ditangkap oleh John Stone, yaitu channel catfish. Ikan ini bukanlah sembarangan ikan catfish. Ia punya keunikan tersendiri meskipun tampilan muka atau bahkan warnanya tampak biasa saja. Yuk simak video ini sampai habis ya. Channel catfish dan majikan besarnya. Sore itu, di tahun 1967, seorang pria bernama W.H. Wiley lagi bertarung habis-habisan dengan seekor ikan lele yang memakan mata pancingnya. Seekor lele tersebut berhasil ia taklukkan dan dibawa ke darat. Nggak lupa Wiley juga berpose dengan channel catfish yang dia dapatkan. Kerennya, ikan yang dia dapat ini belum bisa dipecahkan rekornya, bahkan sejak 50 tahun setelahnya. Karena sampai sekarang belum ada orang yang sanggup menangkap ikan segede dan seberat ini. Bayangin aja, channel catfish yang dia dapetin seberat 26 kilo lebih, ukuran gitu sekayak berat keponakanku. Kalau dilihat dari foto yang jadi dokumentasi satu-satunya pencapaian ini, panjang si ikan hampir sedadanya Pak Wali ini. Pastinya panjangnya lebih dari 1 meter. Ya mungkin 120 hingga 130 cm. Channel catfish atau yang punya nama ilmiah Ichthyorus punctatus adalah ikan lele yang paling banyak tersebar di Amerika Serikat. Mereka adalah ikan endemik di Amerika Utara yang mana meliputi negara kayak Amerika Serikat, Meksiko, dan beberapa di Kanada. Lucunya, ikan ini juga sengaja diintroduksi di beberapa negara lainnya kayak Cekoslovakia di Eropa, bahkan di negara-negara Asia kayak Malaysia dan negeri kita sendiri, Indonesia. Tapi aku sendiri belum pernah nemuin atau ngeliat orang nangkep ikan ini nih. Di Amerika sana, ada dua ikan lele yang paling sering ditemuin. Walau lele adalah predator yang oportunis dan rakus, tapi buktinya kedua ikan lele ini bisa hidup di habitat yang sama secara berdampingan. Bahkan dari bentuknya aja mirip. Yang bedain cuma ukurannya aja. Mereka adalah blue dan channel catfish. Blue catfish sempat aku ulas beberapa waktu lalu lewat video yang bisa kamu tonton. Soal seorang pemancing yang mendapatkan seekor blue catfish berukuran dewasa dengan panjang 140 cm dan berat 60 kg. Ikan itu bisa tumbuh segede dan seberat anak SMP. Sedangkan si primadona dunia lele Amerika ini yang lagi aku bahas di video ini cuma bisa tumbuh hampir setengah dari blue catfish. Rekor Pak Wali sampai detik ini belum ada yang mecahin. Soalnya ikan yang dia dapat termasuk sebuah anomali. Channel catfish biasanya tumbuh cuma sampai 60 cm dan beratnya 2-3 kg aja. Tapi yang berhasil diangkut Pak Wali ini ke daratan jauh lebih besar dari itu. Dengan berat 26 kg, jelas channel catfish yang ditangkap Pak Wali ini adalah monster. Makanya sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan rekornya. Rekornya tetap terjaga selama lebih dari 50 tahun. Ikan ini udah diternak sejak tahun 1920 di Amerika Serikat. Tapi industrinya baru berjalan sekitar 1950-an sampai sekarang. Awalnya pembudidaya dan peternak cuma ada di Arkansas, lalu menyebar sampai ke Missouri. Sekarang hampir semua peternakan lele berletak di dua kota tersebut. Kayak di Indonesia, orang Amerika juga ternak lele di kolam atau tambak yang luasnya bisa berhektar-hektar. Industri lele Amerika Serikat udah sangat maju sampai Tiongkok juga pengen ikutan usaha ternak lele channel ini. Cina sama Amerika Serikat punya iklim yang gak jauh beda karena kedua negara ini punya dan akan menghadapi musim dingin di setiap tahunnya. Jelas, musim modelan gini nggak akan bisa bikin lele bisa bertahan untuk yang lainnya ya maksudnya.
karena kebanyakan lele ternakan di Asia adalah lele Afrika yang sulit dibesarkan di iklim beku. Sementara channel catfish dianggap menjadi pilihan tepat untuk dibesarkan di Tiongkok karena ikan ini bisa bertahan di musim dingin. Malahan di musim dingin, hasrat channel catfish untuk bisa berkembang biak malah tinggi. Jadi musim kawin malah jadi pas untuk mereka, apalagi daerahnya lagi dikepung salju. Karena ketangguhannya ini, si channel catfish menjadi ikan yang udah diintroduksi ke beberapa belahan dunia lain. Kalau di Tiongkok, sejak 1984 saat pertama kali datang ke sana, ikan ini udah dijadiin produk ternak yang laku keras. Malahan produk asal Tiongkok jauh bisa mengalahkan produk Amerika. Emang soal inovasi dan kuantitas, Tiongkok selalu jadi juara karena produk mereka berhasil terjual lebih dari 200.000 ton tiap tahunnya. Malah terakhir jadi naik 300 ton. Wow, mantap ya. Lucunya walau berasal dari Amerika Serikat, sekarang malah Amerika Serikat yang ngimpor ikan ini ke negaranya. Kalau di Amerika sendiri, channel catfish akhirnya dihybrid sama blue catfish untuk dapetin ikan yang berukuran bagus. Lebih kuat secara pertahanan hidup karena di empang dan tambak airnya nggak akan sebagus di sungai. Dan secara grow rate atau tingkat pertumbuhannya juga cepat. Kalau itu bisa didapatkan, otomatis biaya produksi ternak jadi berkurang dan mereka bisa menjual ikannya dengan harga yang jauh lebih menguntungkan lagi. Sungai Missouri, surga channel catfish. Di Sungai Missouri yang tenang, musim panas baru saja berlangsung selama beberapa hari. Bulan Juni di Amerika Serikat adalah bulan di mana banyak orang mendapat summer break atau liburan. Sekolah baru dibuka sekitar bulan September. Jadi selama liburan ini, banyak siswa yang nganggur dan mengisi kegiatan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah memancing. Kalau lagi musim liburan gini, banyak keluarga yang menyewa boat untuk mencoba peruntungan sembari mengisi waktu liburan dengan berlayar di sungai yang punya banyak ikan besar. Sore itu, di beberapa boat terlihat parkir di permukaan air sungai Red River di Dakota. Kayaknya mereka mau mancing ya. Salah satu yang terlihat di lokasi adalah pemancing bernama Luke Henkes yang punya channel YouTube khusus mancing-memancing bernama Northwood Angling. Luke beserta beberapa rekannya emang ke situ buat nangkep channel catfish sebesar mungkin. Dari matahari masih terang, Luke sama beberapa rekannya udah dapetin beberapa ekor channel catfish, mulai dari yang kecil sampai yang sedang. Intensitas mereka dapetin ikannya juga lumayan sering. Tandanya di sungai tersebut ikan ini masih sangat asri populasinya. Sampai matahari akhirnya sedikit meredup, eksistensi dan hari udah mulai gelap. Di malam hari, ikan lele biasa keluar dan lebih aktif beraktivitas. Karena mereka sangat cakap dalam mencium dan mendeteksi pergerakan mangsanya lewat sensor di kumis mereka yang mereka punya. Dan benar saja, berbekal umpan katak, Luke berhasil mengangkut seekor channel catfish berukuran besar yang berhasil ia taklukkan. Ikan tersebut ukurannya hampir sama kayak ukuran tangan si Luke, mungkin sekitar 60 cm. Ukuran ini adalah ukuran paling besar untuk seekor channel catfish di alam liar saat ini. Channel catfish hidup di perairan tawar yang tenang dan kadang bisa ditemuin di air payau juga. Bahkan mereka bisa hidup di air laut. Jarang kan lihat ikan lele di laut? Mereka lebih suka untuk main di sungai yang dalam dengan arus sedang. Tapi orang sana bisa nemuin ikan ini di banyak tempat, mulai dari rawa, danau besar, sungai, sampai muara. Lele adalah ikan yang perasa dan peka. Pasti mereka hebat nih dalam segi pacaran karena anaknya selalu peka sama keadaan. Hampir semua populasi lele hidupnya di air yang gelap dan butek. Ada sih di air yang bening, cuma karena lele suka hidup di dasar, maka mereka selalu ketemu sama bentuk air yang gelap. Channel catfish juga termasuk ikan yang seperti itu, karena habitat mereka lebih banyak di air coklat dan butek. Mereka dikenal punya sensibilitas indera perasa yang tinggi. Plus mereka juga sensitif terhadap asam amino. Mereka suka sama sesuatu yang mengandung asam amino, karena si lele ini bisa mendeteksi unsur asam amino yang keluar dari makanannya. Dengan kemampuan ini, channel catfish bisa dengan mudah mencium mangsanya dari kejauhan. Sebagai ikan predator oportunis, channel catfish suka makan apa saja. Tapi rata-rata makanan kesukaan mereka adalah ikan, udang, siput, lobster, katak, lumut, tumbuhan air, sampai ular. Dengan mulutnya yang besar, apapun bisa masuk sebagai mangsanya. Channel catfish dewasa suka banget makan ikan yellow perch atau sunfish. Sunfish adalah sejenis ikan mujairnya orang Amerika.
Sunfish ini saudaraan sama largemouth bass, ikan yang sering dipelihara sebagai koleksi ikan hias. Banyak yang bilang, largemouth bass ini saudaraan sama peacock bass, padahal jelas beda keluarga. Largemouth bass adalah keluarga Centrahidae, sedangkan peacock bass termasuk ikan cichlid dengan keluarga besar bernama Cichlidae. Balik lagi ke channel catfish, karena mereka hidup di air butek, mereka nggak terlalu pakai penglihatan sebagai navigasi saat mengarungi air di danau yang gelap. Mereka memakai sinyal sebagai alat komunikasi. Biasanya seekor channel catfish mengirim sinyal kepada ikan lainnya soal tanda bahaya. Mereka juga bisa menghasilkan suara yang keras. Channel catfish suka menggerakkan siripnya mirip kayak kamu kalau lagi nepuk-nepuk bagian atas bawah. Suara perkusif yang dihasilkan oleh pergerakan ini berguna untuk komunikasi selain menggunakan sinyal. Gerakan tetabuhan ini juga mereka gunakan untuk nakut-nakutin predatornya. Sebagai ikan dengan ukuran yang sedang-sedang saja, membuat channel catfish pasti punya beberapa predator yang siap menjadikannya menu makan siang. Para predator yang suka mengincar ikan ini adalah ular, berang-berang, burung pemburu kayak elang, buaya, dan pastinya manusia. Suara keras yang mereka hasilkan mungkin ampuh mengusir predator, tapi nggak bakal menang sih ngelawan manusia. Sungguh sangat disayangkan ya. Kesimpulan, channel catfish sukses menjadi salah satu produk aquaculture di Amerika Serikat karena pertumbuhan budidaya ikan ini di sana semakin pesat tiap tahunnya. Orang Amerika suka banget sama rasa dari daging lele yang bertekstur padat dan gurih. Makanya lele jadi salah satu ikan air tawar paling banyak dikonsumsi di sana setelah tilapia. Dan hampir semua varian lele yang dikonsumsi oleh warga sana adalah channel catfish. Salah satu kendala paling laten yang harus dihadapi oleh para peternak adalah tumbuhnya alga di dalam kolam lele yang ngebuat ikan lelenya berasa nggak terlalu enak. Ada rasa lumut yang cukup mengganggu di setiap daging lele hasil produksi kolam yang penuh alga. Kalau ikan nggak siap panen, otomatis ikan tersebut akan disimpan di dalam kolam sampai para petani bisa membersihkan air dari alga. Kalau ikan nggak cepat dilepas, maka biaya pakan dan maintenance jadi melonjak. Alhasil, banyak petani jadi rugi. Makanya cara preventif selalu dicari agar bisa mengatasi masalah ini. Di luar kendala yang dialami, industri lele Amerika Serikat semakin positif pergerakannya karena di tahun 2019 para petani lele berhasil menjual ikan dengan nilai $379 AS. Duit segitu bisa buat menuhin budget film box office Amerika Serikat kayak Avengers Infinity War yang budgetnya $316 juta dan dapat untung $2 miliar. Masih ada kembalinya kan buat jajan sempol sama cilok selama 300 tahun. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah ikan di Indonesia juga bisa mengadopsi seperti ini? Apakah kita perlu pecel lele yang ada di pinggir-pinggir warung itu juga perlu diganti channel catfish? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.